Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Para hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan tentang tafsir surat Al-Fatihah dari masih Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit menambahkan bahwa di riwayat yang lain juga terdapat riwayat bahwa kita itu memulai dengan bacaan Alhamdulillah, yaitu sebangun tidur. Doanya kenapa ya, apalagi sering ditarikan ke masjid gitu ya. Sampai mendengar itu ada yang lainnya tidak di masjid. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walain nusur. Nah itu mah udah hafal. Tapi yang benar ya bacanya sesudah bangun tidur di tempat tidur, bukan pakai mic gitu ya. Itu keliru itu. Karena itu doa yang buat yang bangun tidur, bukan doa buat bangunin tidur. Nah itu, jadi kita dibuka dengan Alhamdulillah, kemudian ditutup lagi dengan di surga nanti dengan Alhamdulillah. Seperti dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya surat Az-Zumar, Waqila alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di surat Yunus juga banyak yang ditutup dengan Alhamdulillah. Bahkan juga di surat Al-A'raf, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan seterusnya. Jadi kita itu harus hidup kita ketika bangun tidur dimulai dengan bacaan Alhamdulillah, kemudian juga harus mengucapkan juga Alhamdulillah sebagai keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena banyak sekali nanti di akhirat nanti bukan Alhamdulillah ucapannya, malah meminta ke dunia lagi. Padahal tidak akan bisa kembali ke dunia. Nah satu itu. Yang kedua tentang Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Allah menurunkan aturan itu dengan kasih sayangnya. Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Tanzilum minar Rahmanir Rahim. Kami diturunkan Al-Quran itu dengan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, ya, penuh sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Maka dari belajarnya, kemudian semangatnya, meskipun sulit terasa kita, padahal gampang, dan juga yang lainnya, rasa-rasa yang kita rasakan, semuanya itu ternyata atas kasih sayang Allah. Belajar bahasa Arab saja itu atas kasih sayang Allah. Karena lanjutan ayatnya, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Jadi kitab ini dengan penuh rinci ayat-ayatnya, Quran itu dengan bahasa Arab. Jadi dengan bahasa Arab ini bentuk kasih sayang Allah. Jadi kalau belajar bahasa Arab belum ngerti-ngerti, tenang aja. Karena itu moga-moga disayangi Allah. Karena itulah bentuk kasih sayang Allah. Luar biasa.
supaya kita minimalnya mengetahui, memahami, dan mengamalkannya. Nah, sekarang ke Maliki Yaumiddin. Artinya Malik. Ada yang memanjangkan mimnya Maliki. Ada yang pendek Maliki Yaumiddin. Artinya yaitu pemilik, penguasa, artinya juga raja, yaitu dihubungkan kepemilikan hari pembalasan kepadanya. Karena kalau secara bahasa adil adalah aturan yang sebenarnya meliputi aturan itu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau bahasa kita adalah agama. Sebenarnya kalau agamanya itu tidak disifatkan kepada sesuatu yang tidak jelas, karena kalau agama itu bahasa Sanskerta, yaitu adalah jadi kacau. Jadi kalau agama diterjemahkan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Indonesia, artinya jadi kacau. Jadi ya artinya ya kalau jangan maknanya itu diibaratkan kepada hal seperti itu. Itu din itu di dunia itu artinya ketundukan, kepatuhan Islam kepada keselamatan. Atau juga memang ada yang menerjemahkan sistem, tapi tidak menjadi sistem yang kita atau yang dikebor-keborkan, tapi maksudnya yang dikehendaki oleh Allah, berlaku untuk kebaikan maslahat di suatu wilayah juga. Yang penting sudah dihukum saja. Karena kalau kita memaksakan hukum Allah harus dirajam atau dikisos dan seterusnya, ini tidak akan fungsi. Kita gembor-gembor tidak akan berfungsi. Mau 100 kali itu tidak akan berpengaruh. Sudah dilakukan 100 tidak akan pengaruh. Nah, itu adil ini karena meliputi vertikal kepada Allah dan horizontal kepada manusia. Artinya kalau memang ingin menegakkan hukum Allah, tapi lihat dulu bagaimana keadaan manusianya. Jangan kita asal pakai keras-keras, gembor-gembor hukum syariat, tapi kita tidak ada perubahan. Atau kita juga adil itu malah dijadikan sebagai gembor-gembor, harus kisos, rajam dan seterusnya, malah menjadikan yang di atas sakit hati gitu. Maka itu tidak baik sebenarnya. Karena agama ini, din ini adalah dari vertikal dan horizontal. Makanya itulah din di dunia dan di akhirat adalah hari pembalasan. Jadi yang dimaksud Malik Yaumiddin di sini
Yaumidin itu bukan hari din, tapi hari yang di akhirat, yaitu pembalasan kepada Allah. Meskipun miliknya dunia dan akhirat, tapi pasti manusia ya kehendak Allah pasti dibalas. Dan juga karena pada hari itu kelihatan jelas kekuasaan dan kepemilikannya. Kemudian pada hari itu antara raja-raja di dunia dengan rakyat sama, tidak ada perbedaan. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau tukang dagang, mau apa, semua itu sama di hari akhirat itu. Tidak peduli satu sama lain manusia itu. Dia peduli hanya pada dirinya sendiri. Jadi semuanya tidak ada perbedaan. Pemimpin tidak ada perbedaan. Rakyat sama saja di akhirat itu. Semuanya tunduk kepada keagungannya dan menunggu pembalasannya, serta mengharapkan pahala dan takut terhadap siksanya pada hari akhirat. Karena itu Yaumidin, hari yang di waktu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya itu baik atau buruk. Juga disebut al-qiyamah, yaumul qiyamah atau yaumul hisab, yaumul jaza dan sebagainya. Dibacanya ini oleh tiap muslim, yaitu baca Maliki Yaumiddin, sehingga dia itu mengingatkan ketika baca Al-Fatihah itu mengingatkan kepada hari akhir, sehingga tidak melamunkan yang tidak jelas, tapi melamunkan bagaimana dia nanti dibalas pada hari akhir, hari di mana dia diberikan balasan. Juga ini hikmahnya mendorong seorang muslim untuk beramal soleh dan menghindari kemaksiatan. Karena juga Allah firman, man amila amalan sholihah min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan dia juga beriman, kayuh iyan nahu hayatan thayyibah, maka dia itu mendapatkan kehidupan yang baik. Dan menurut As-Sa'di, tafsir ini adalah kehidupan pada dunia dan akhirat. Ini luar biasa. Nahum biasa lima kanu ya malun. Dan Allah pasti membalas dengan kebaikan yang dilakukannya itu pasti dibalas oleh Allah. Maka ini karena keadaan seperti inilah dia semangat untuk beramal soleh dan juga menghindari kemaksiatan. Karena itu juga di surat Az-Zumar, wa'anibu, jadi wa'anibu ila rabbikum wa'aslihu, dan kembalilah, bertobatlah kepada Rabbmu dan berbuat amal solehlah. Ayat ya umul adabu, sebelum datang siksaan. Jadi dia ingat, oh kalau saya berbuat maksiat ini, saya nanti disiksa pada hari kiamat, hari akhirat. Sehingga dia ingat pada hal itu, sehingga dia menghindari kemaksiatan. Nah, itu tentang Malik Yaumiddin.
Ya, sedikit lagi ya tentang iya karena kedua iya karena nasta'in, yaitu asalnya itu na'buduhu wa nasta'inu, asalnya mah. Jadi kami menyembah padamu dan kami meminta pertolongan kepadamu. Tapi kenapa memakai iyaka? Dan juga kenapa tidak pakai ilaka? Nah ini kan jadi pertanyaan. Asalnya mah na'buduhu wa nasta'inuhu. Itu dalam beberapa terma tafsir yang lain. Itu karena supaya menguatkan agar dia itu kembali dirinya itu, supaya yaitu dirinya itu benar-benar bertauhid kepada Allah. Jadi dikuatkan dengan iya karena budu panjang, iya karena budu tasdid, iya karena budu, dan juga wa iya karena stain, supaya benar-benar bertauhid kepada Allah. Jadi ini tauhid. Kenapa tidak pakai ilaka atau langsung saja na'buduhu wa nasta'inu, yang asalnya seperti itu. Tapi ternyata itulah supaya benar-benar bertauhid. Sedangkan na'budu itu diambil dari kata ibadah yang artinya patuh dan tunduk. Al-ibad jamaknya dari abdun, yaitu adalah hamba. Hamba ini punya sifat patuh, tunduk. Ditimbulkannya itu adalah karena Allah yang maha besar, Tuhan yang paling berhak disembah. Karena keyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya, dan disertai cinta dan hubun dan juga raja kepada Allah. Ditimbulkan juga dan juga ditambahkan rasa cinta ini karena adanya landasan yang harus ada pada dirinya, yaitu seorang ketika beribadah itu adalah ada 3, yaitu menurut Abu Yahya Marwan bin Musa adalah rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepadanya dan tunduk kepadanya, dan rasa berharap. Oleh karena itu kecintaan saja, tapi tanpa rasa takut, tanpa rasa patuh, hanya cinta atau hanya berkata cinta saja tidak akan cukup. Cinta kepada makanan atau kepada harta itu tidak masuk ibadah. Jadi cuma cinta kepada makanan, kepada harta, tapi tidak takut, tidak patuh kepada harta atau makanan itu, maka itu bukan ibadah. Maka demikian pula rasa takut tanpa cinta, takut ini tanpa mencintainya, maka seperti takut kepada binatang buas. Takut pada binatang buas itu tidak termasuk ibadah, karena tidak mencintai rasa cinta itu tidak timbul kepada binatang itu. Maksudnya bisa saja kita menyukai kucing, tapi kalau rasa cinta tentunya ada perwujudan. Tapi maksudnya perwujudan di sini adalah cinta yang tadi diterangkan, yaitu dengan rasa berharap kepadanya. Maka
cinta itu harus berharap kepadanya. Kita kan tidak berharap ada kucing atau kepada hewan yang lain. Cuman suka aja itu ya. Maka itu tidak termasuk ibadah. Nah, ibadah itu menurut Syekh adalah suatu perbuatan yang ada rasa takut dan cinta, itulah ibadah. Dan tidaklah ibadah itu ditujukan kecuali kepada Allah Ta'ala semata. Maka dalam ayat ini terdapat dalil tidak bolehnya mengarahkan suatu ibadah, yaitu ibadah itu contohnya berdoa, ruku, sujud, tawaf, istighosah, itu ibadah. Semuanya ibadah. Istighosah pun sunnah. Cuman bagaimana caranya dan juga bagaimana hajatnya. Jangan ini mah untuk kemenangan juara Persib istighosah, nah itu gak wajar itu mah. Jadi ibadah seperti berdoa, ruku, sujud, tawaf, istighosah, meminta pertolongan di kala sulit, itu makna istighosah. Di kala sulit dia minta pertolongan. Di kala sangat-sangat sulit. Atau kalau misalnya UN gitu ya, ini mau udah nyontek, istighosah, nggak akan nyambung. Apalagi si muridnya malah nggak jadi belajar istighosah tapi ini malah nyontek karena dikasih kunci jawaban. Nah itu dia. Jadi mana gunanya istighosah kalau begitu? Tapi kalau ini istighosah itu harus benar-benar kesulitan. Istagitsuna rabbahum fastajaba lahum anni mumiddukum. Jadi Rasulullah juga dan para sahabat pernah meminta kepada Allah di saat benar-benar susah, yaitu minta ijabah kepada Allah mereka itu. Kan kayak gitu. Jadi maka ini harus termasuk berkorban dan juga bertawakal harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah Ta'ala. Dan nasta'in itu adalah kalau terjemah biasanya minta pertolongan atau minta diselesaikan persoalan. Karena ada juga doa yang disebutnya doa itu hasanah, memuji itu kepada na'budunya, dan juga nasta'innya yaitu minta isti'anah, minta supaya selesai persoalan atau minta pertolongan. Maka dari kata isti'anah itu mengharapkan bantuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sebenarnya dia itu tidak sanggup dikerjakan oleh tenaganya sendiri. Jadi dia meminta kepada Allah itu supaya dia itu dalam keadaan apapun dia tetap meminta pertolongan dalam keadaan apapun, baik dia dalam keadaan lapang maupun sempit, miskin, kaya, dan apapun keadaannya dia itu tetap isti'anah, berdoa, minta pertolongan kepada Allah. Juga terdapat dalam nasta'in ini obat Quran itu sebagai syifa lima fi sudur terhadap penyakit kepada selain Allah. Penyakit apa? Yaitu ketergantungan, keberharapan kepada selain Allah. Dan juga obat terhadap penyakit riya, ujub, bangga diri, dan sombong. Karena itulah disebutkannya isti'anah kepada Allah Ta'ala setelah ibadah juga memberikan pertolongan. Minimal dia itu dirinya itu merasa tenang. Jadi kalau tenang itu hasil dari sholat itu, selain sholatnya itu harus tumaninah, tapi sakinah itu hasil dari sholat itu. Jangan ada rasa khawatir sebenarnya. Tapi kita kebanyakan rasa khawatir. Ini masih keliru.
nanti jauh dari rasa istianah kebanyakan, dan juga memberikan pengertian bahwa seseorang tidak dapat menjalankan ibadah secara sempurna kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala dan menyerahkan diri kepadanya. Jadi ibadah secara sempurna itu yaitu dengan istianah kepada Allah dan aslam tu yaitu wasiyalillah, dengan saya berserah diri dengan wajah saya, maksudnya tubuh saya untuk Allah. Ini tabaan, dan saya mengikuti, dan berapa siapa yang mengikuti, maksudnya kita yang mengikuti, harusnya seperti itu. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Innal insana kana dha'ifa, surat An-Nisa ayat 28 kalau nggak salah. Jadi manusia itu lemah. Maka karena innal insana kana dha'ifa, ya kalau nggak salah ayatnya itu, maka ini menunjukkan lemahnya manusia, tidak bisa mengurus dirinya sendiri, sehingga diperintahkan untuk istianah kepadanya, kepada Allah, dan berdasarkan ayat ini juga beribadah dan meminta pertolongan kepadanya adalah merupakan sarana memperoleh dalam salah ini yang itu yang saya klik. Maksudnya diurut ini. Ya, tidak apa-apa. Semoga tidak terulang lagi. Jadi ya kepaham saya bagaimana. Jadi kesenangan dunia akhirat itu juga diperoleh dengan istianah kepada Allah Ta'ala. Nanti ini dilanjutkan saja pada kesempatan berikutnya. Jadi itulah tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sarananya itu adalah dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus kepada siratal mustaqim. Jadi dinas siratal mustaqim ini sarananya kepada jalan yang lurus, baik yaitu dunia maupun akhirat. Di dunia dia beramal soleh dengan iman, dan juga pada di akhiratnya dia ada yang juga menafsirkan ini siratal mustaqim, jembatan asyirat, tapi juga adalah maksudnya di mana keselamatan di akhirat, yaitu mustaqim itu lebih kepada, ada yang menafsirkan juga mustaqim adalah Al-Quran. Jadi jalannya itu dalam istianah itu harus kepada Al-Quran. Tidak boleh istianah kita berhujah kepada selain Al-Quran maupun yang bayannya dari Rasulullah. Kepada selain Al-Quran maupun Rasulullah itu tidak akan diterima. Maka nanti dibahas tentang ihdina sampai as-siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim itu di kesempatan
di infonya. Sampai di sini saja dulu. Semoga bermanfaat dan juga doakan supaya saya cepat sembuh. Ada batuknya, maaf. Dan juga nanti tanggal 9 ada pengajian di Masjid Al-Muhajirin Ustadz Amiruddin Tabligh Akbar. Juga ada pemberitahuan sedikit ya sebelum ditutup ya, yaitu tentang tanggal 2 Desember ya. Ini Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga siapa itu yang wakilnya? Jadi yang ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin rahimahullah sudah mengingatkan. Jadi sebenarnya kata Kiai Haji, biarkanlah soalnya pemerintah kepolisian yang bertugas untuk menuntas tuntas kasus penistaan agama. Tapi Ustaz Bahtiar Nasir Hafizahullah ternyata menyarankan ke tanggal 2. Soalnya bahaya sebenarnya tanggal 2 ini. Karena ada ancaman dari, saya dengar juga dari kasus itu dari Iran. Iran itu kan Syiah sebenarnya. Dan Syiahnya juga keras. Dan ini Syiah yang sering melakukan invasi terhadap negara-negara Islam, Irak, Arab, Suriah. Ikut-ikutan juga tanggal 2 sebenarnya. Kalau jihad informasi dan juga ini ada PKI juga ikutan. Jadi bahaya sebenarnya kalau tanggal 2 persis. Juga Satuan Islam tidak selalu menyarankan sebenarnya. Walaupun silakanlah, yang mau ikut silahkan boleh, tapi yang tidak mau ikut juga silahkan. Karena kalau tanggal 4 kemarin 4 November itu memang sangat menyarankan. Tapi kalau sekarang jangan, karena kata Ustaz Syarif Hidayat itu banyak invasi, apalagi invasi dari Cina. Dan juga tanggal 2 itu sangat cenderung timbul kericuhan. Ini bahaya sebenarnya. Kalau tidak hati-hati, ini timbul kericuhan. Entahlah dibawa kemana, takutnya dibawa nyasar. Tapi katakannya mah bawa sajadah dengan ya itu silakan. Artinya juga persis ini juga silakan kalau mau ikut, tapi hati-hati. Dengan kata Ustaz Syarif harus hati-hati karena takutnya apa yang dikhawatirkan dalam WA itu ya terjadi. Jadi memang tanggal 2 ini kenapa sudah dilarang Kapolri dan juga yang lain, ya itu memang karena ada efek dampaknya. Takutnya kericuhan atau jadinya persengketaan atau jadinya dulu atau pertikaian dan seterusnya. Itu makanya ya hati-hati kalau yang mau ikutan. Dan juga terakhir ya pimpinan pusat sudah menetapkan supaya harusnya dari hari malam Ahad kemarin, yaitu kunut nazilah itu supaya mendoakan saudara kita di Rohingya, mendoakan keselamatan saudara kita di Rohingya, dan juga mendoakan supaya dilaknati orang yang menindas orang-orang Islam di sana. Jadi dilakukan kunut nazilah itu lebih disarankan, disunahkan. Tapi ya kalaupun memang sabda Rasul itu terus menerus sampai sebulan. Tapi kalau misalnya ada masjid yang belum kunut nazilah, ya tidak apa-apalah. Tapi minimal dari masjid-masjid kita di Persatuan Islam juga
minimal juga dari anggota dan simpatisan telah melakukannya. Minimal juga dari diri sendiri juga ketika sholat munfarid, karena keterbatasan atau sibuk, ada uzur, jadi sehingga munfarid itu boleh melakukan kunut nazilahnya, harus gitu ya, supaya mendoakan gitu. Itu ya pengetahuannya. Saya cukupkan saja. Besok dilanjutkan tentang buletin, yaitu Al-Quran petunjuk yang benar. Jadi karena saya juga sakit, saya tidak bisa hadir ke Jakarta tanggal 2, apalagi banyak jadwal. Ya, kalaupun Anda yang mengajak, ya maaf saja. Ini sakit juga, aduh ya Allah. Masya Allah. Jadi memang semoga saja cepat sembuh, dan juga semoga saja nanti tanggal 2 itu minimal baik-baik saja ya. Itu saja. Kita lanjutkan besok. Jadi kita bela Qurannya itu lewat kajian ya. Nah, itu juga bela Quran. Bahkan yang terbaik itu lewat kajian. Tidak hanya umur sebulan sekali atau sepekan sekali, tapi lewat kajian itu yang lebih disyariatkan. Ya, tapi itu juga boleh saja maslahat mulut salahnya itu melakukan aksi. Tapi cuman kalau kajian pasti menguatkan keimanan. Kalau aksi, ya kalau aksi ya belum tentu. Cuma gembor-gembor tanggal 2 nanti siap lagi setelahnya. Ya, sama aja dengan bohong. Mana pembelaannya dengan amal soleh, dengan Al-Quran itu? Nah, gitu kan. Ya gitulah. Ya silakan yang mau ikut, tapi hati-hati saja. Dan yang tidak ikut, ya minimal mendoakan supaya minimal baik-baik saja. Itu saja. Kita lanjutkan hari Rabu besok. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.